Menjadi Istri Kedua episode 33. Zira melirik ke arah pria yang berdiri tepat di sampingnya. Pria itu menyandarkan salah satu tangannya di atas meja bartender. Sama halnya dengan pria itu, Zira memperhatikan pria itu dari atas sampai bawah. Lalu tatapannya menatap ke arah Kevin yang duduk tidak jauh darinya. Lalu ke arah lain, tepatnya ke kursi yang diduduki Zico. "Hai cantik, apa kamu menunggu seseorang?" tanya pria itu sembari memperhatikan arah tatapan Zira. "Tidak," sahut Zira, lalu beranjak dari kursi yang didudukinya dan segera keluar dari tempat itu, diikuti Zico dan Kevin dari belakang. Mereka bertemu di tempat parkir. "Kenapa kamu keluar?" Zico bingung. "Pria itu bukan Farid," sahut Zira, lalu matanya menatap sosok yang sedang masuk ke dalam mobil. "Itu dia." Zira menunjuk ke arah mobil yang baru melaju. Mereka segera masuk ke dalam mobil. Dengan cepat, Kevin melajukan mobil mengikuti mobil yang dikendarai Farid. "Sepertinya dia tidak sendirian," ujar Zira. "Benar, dia terlihat sedang mengobrol dengan seseorang di sampingnya," sahut Kevin. Dan mobil yang dikemudikan Kevin kembali berhenti tidak jauh dari mobil yang dikemudikan Farid. Pria itu memberhentikan mobil di sebuah hotel dengan standar bintang 3. Lalu Farid turun dari mobil dan memutari mobil, membuka pintu mobil, dan keluarlah seorang wanita. "Buset, nenek-nenek," tutuk Zico. "Sepertinya dia gegulung," ujar Zira. "Sepertinya iya, tidak mungkin pria normal mau melayani nenek-nenek. Kalau bukan untuk mencari uang," timpal Kevin. "Masih cantik mamaku," tutuk Zico lagi yang ngeri melihat selera Farid. "Kita balik saja," ajak Zira yang tidak ingin menunggu pergumulan Farid dengan nenek-nenek itu. Keesokan harinya, Vita bangun lebih awal. Dia membawa pakaiannya ke dalam kamar mandi. Biasanya setelah mandi dia memakai pakaiannya di kamar, tapi karena banyaknya tato di tubuhnya, membuatnya memakai pakaiannya di dalam kamar mandi. Viko yang baru saja bangun melihat istrinya keluar dari kamar mandi. Biasanya mengenakan handuk atau kimono handuk, tapi kali ini istrinya telah memakai pakaian dan rambut tergulung dengan handuk. Vita berdiri di depan cermin, dan Viko langsung memeluknya dari belakang. Tangan pria itu menjatuhkan handuk yang ada di leher istrinya. Seketika Vita terbelalak, karena tato itu sebagian masih terlihat. Dan ketika Viko ingin mencium lehernya, Vita buru-buru menunduk dan mengambil handuk yang tergeletak di lantai, lalu melingkarkan kembali ke lehernya. "Ini sudah siang, nanti kamu terlambat," tolaknya. Viko mengecup bibir istrinya, lalu beranjak ke kamar mandi. Vita segera mempercepat dengan mengolesi konselor di lehernya. Lalu setelah itu dia keluar dari kamar dan bertemu dengan Angela di ruang tamu. "Pagi Vita," sapanya. "Pagi," sahutnya yang jauh lebih tenang. Dia senang karena Zira pasti sudah menangkap Farid. Apalagi ada Zico yang membantu, pasti semuanya akan beres. Tidak berapa lama Viko bergabung di ruang makan dan mereka mulai menyantap makanan itu. "Apa kegiatan kamu hari ini?" tanya Viko ke Vita. "Aku mau ke kantor," sahutnya. "Baiklah, akan aku antar," sahutnya lalu melirik ke arah Angela. Wanita itu tersenyum. Dia senang dengan suasana seperti ini, bukan suasana seperti sebelumnya yang tegang dan lebih sering terdengar adu urat leher. Setelah selesai makan, Viko dan Vita segera berlalu. "Nanti siang aku jemput, kita akan makan siang di restoran," ujar Viko sembari menyetir. Vita menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Pria itu meraih tangan istrinya, tapi Vita buru-buru menarik tangannya. Hal itu membuat Viko bingung. "Ada apa Vita? Kenapa aku perhatikan kamu sedikit berubah?" ujarnya bingung. "Tidak ada. Aku hanya ingin memberikan waktumu bersama dengan Angela." "Vita, di sini tidak ada Angela, dan waktuku kemarin sudah banyak." Menurut Viko, jawaban istrinya tidak nyambung dengan pertanyaannya. "Jam berapa kamu datang ke kantor?" Vita mengalihkan pembicaraan. "Jam setengah 12 siang, sahut Viko. "Hubungi aku jika sudah jalan. Aku akan bersiap-siap," sahut Vita lagi. Setelah melewati beberapa rambu lalu lintas, mobil berhenti di depan gedung tempat Vita bekerja. Vita turun begitu saja tanpa menyalami suaminya. "Vita," panggil Viko. Wanita itu menoleh. Lalu Viko mengulurkan tangannya ke arah jendela. "Oh maaf, aku lupa." Vita menyalami suaminya dan berlalu masuk ke dalam gedung itu. Sesampai di gedung itu dia menghubungi Zira. "Bagaimana? Apa kamu sudah berhasil menjebak pria itu?" tanyanya. "Semalam dia tidak terlihat di klub malam. Ternyata dia sedang kencan dengan nenek-nenek. Tapi rencananya malam ini aku dan Zico akan ke sana lagi. Semoga nanti malam berhasil," jelas Zira. "Aku berharap penuh darimu. Terima kasih sebelumnya," sahut Vita yang terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Angela membantu Arum memasak di dapur. Dia tidak pintar memasak, jadi dia berencana belajar memasak bersama dengan wanita parubaya itu. Belajar dari mengenal bumbu, lalu belajar segala jenis sayuran, dan cara mengolah semua bahan-bahan itu menjadi makanan lezat. Naura bilang Vita pernah muntah. "Apa itu benar?" tanyanya sembari meracik bahan masakan. "Katanya," sahut Arum. "Kasihan, pasti Vita sangat kecewa dengan kepergian kami." Arum menatap Angela.
Saya itu malah kasihan sama Pak Viko. Istri pertamanya telah berselingkuh. Jalan yang salah, hanya karena cemburu malah mencari pria lain. Kenapa, Bi? Kok terus melihatiku? Angela bingung. Tidak ada bagaimana. Bibi itu seperti sedang menyembunyikan sesuatu kepadaku. Katakan saja kepadaku. Apa Bibi ingin mengatakan sesuatu? Aku akan menyimpan rahasia ini. Biaru masih diam dan Angela terus mendesaknya, sampai suara dering ponsel Angela terdengar, dan itu menyelamatkannya. Wanita itu segera beranjak dari dapur dan menjawab panggilan itu di ruang keluarga. Ya Viko, sahut Angela. Aku tidak makan di rumah, sahutnya mengabari. Viko telah berada di tempat parkir. Dia telah menunggu istri pertamanya di sana, dan tidak berapa lama istrinya datang, dan mobil kembali melaju menuju sebuah restoran. Mereka akan menikmati waktu berdua mereka sembari menyantap makan siang. Mobil berhenti di depan restoran. Viko menyerahkan kunci mobil kepada pelayan restoran yang berjenis kelamin laki-laki. Pria itu akan memarkirkan semua kendaraan di tempat parkir. Pasangan itu masuk ke dalam restoran, dan karena restoran penuh dari pengunjung, maka mereka tidak bisa memilih tempat duduk. Viko dan Vita duduk di bagian tengah restoran. Lalu pelayan meletakkan buku menu di samping mereka. Pasangan itu memilih makan siang sesuai dengan selera masing-masing. Sembari menunggu makanan, mereka datang. Vita membuka ponselnya, lalu sebuah pesan masuk. Melihat nomor itu membuat Vita membelalakkan matanya. Kiriman video berdurasi 3 menit dikirim kembali ke nomornya. Vita terlihat panik. Dia buru-buru menghapus video itu. Saking paniknya dia menjatuhkan sendok yang ada di sampingnya, membuat semua pengunjung restoran dan Viko menatap ke arahnya. Maaf, Vita memungut kembali sendok itu, dan pelayan datang mengambil sendok yang kotor lalu mengganti dengan yang baru. Ada apa Vita? Tanya Viko yang melihat istrinya gugup, bahkan keringat membasahi dahi Vita. Tidak ada. Vita langsung menegukkan air putih yang ada di atas meja. Dia menghilangkan rasa gugupnya dengan minum. Lalu ponselnya kembali berkedip. Dia enggan membuka pesan itu, tapi dia penasaran. Tangannya membuka pesan itu dan sebuah foto dikirimkan kepadanya, tepatnya foto Farid. Dia langsung menghapus pesan itu dan sebuah foto kembali dikirim. Melihat foto yang kedua membuatnya terbelalak. Foto yang dikirim Farid adalah foto dia dan Viko. Vita langsung menyisir restoran itu dengan pandangannya. Dan dari ujung, Farid melambaikan tangan ke arahnya. Viko, kita makan di tempat lain saja, ajak Vita takut. Itu makanan kita. Viko menunjuk ke arah pelayan yang sedang berjalan ke arah mereka. Aku sudah terlambat, ujarnya bohong, lalu melirik ke arah Farid. Bukannya kamu tidak terikat dengan perusahaan itu. Kamu bisa datang kapanpun dan pulang kapanpun, ujar Viko yang mengingat semua jadwal istrinya. Aku... Vita belum selesai menjawab. Suara seseorang membuatnya langsung terdiam. Vita? Farid datang menghampirinya. Viko menatap pria itu, lalu menatap ke arah istrinya. Apa dia suamimu? Tanya Farid sembari menunjuk ke arah Viko. Iya, aku suaminya, sahut Viko. Aku Farid temannya. Farid mengulurkan tangannya. Pasti kamu Viko, pria yang telah membuat temanku jatuh cinta, ujarnya lagi. Iya benar, aku Viko. Kehadiran Farid membuat Vita menegang. Dia meremas ujung taplak meja dengan tangannya. Dia takut pria itu akan mengatakan ataupun menunjukkan rekaman itu. Boleh aku duduk di sini? Tanya Farid sembari melirik ke arah Vita dan juga Viko. Silakan, sahut Viko. Farid menarik kursi, lalu duduk di antara pasangan itu. Aku sudah kehilangan kontaknya. Tepatnya sudah berapa lama kita tidak bertemu. Ujar Farid seolah-olah sedang bertanya kepada Vita. Wanita itu hanya diam, dan Viko memperhatikan sikap istrinya. Apa kamu sudah makan? Tanya Viko. Aku sudah makan. Lanjutkan makan siang kalian. Aku hanya ingin ngobrol dengan kalian berdua. Vita itu tidak cerita kepadaku kalau dia sudah menikah. Sampai aku mendengar dari teman-teman kalau dia sudah menikah. Dan sekarang seperti sebuah kebetulan kita bertemu di sini. Ujar Farid sembari tersenyum licik. Apa pekerjaanmu? Tanya Viko sembari menyantap makanannya. Aku menetap di London dan datang ke sini hanya sebulan sekali. Sahutnya bohong. Jawaban Farid membuat Vita tersedak. Pria itu sedang membohongi suaminya. Vita, hati-hati, ujar Viko. Wanita itu mengambil minumannya, tapi tatapannya tetap menatap ke arah Farid. Kalau kamu, apa pekerjaanmu? Tanya Farid balik, sembari tangannya meremas paha Vita. Wanita itu langsung terbelalak ketika tangan Farid ada di atas pahanya. Aku seorang arsitek. Wah, kebetulan sekali. Aku sedang mencari seorang arsitek. Berapa nomor ponselmu? Aku akan merekomendasikanmu kepada rekanku. Viko menyebutkan nomor ponselnya, sedangkan Vita hanya bisa menggelengkan kepalanya, sembari menyingkirkan tangan Farid yang sedang meremas pahanya. Ini nomorku. Ujar Farid menyebutkan nomornya, dan Viko menyimpan nomor itu di dalam daftar kontaknya. Vita terus berusaha melepaskan tangan Farid dari pahanya, karena tangan itu terus saja meremas pahanya. Dia dengan sengaja pura-pura menjatuhkan air ke celana pria itu. Maaf, ujar Vita,
Seketika Farid langsung berdiri. "Tidak apa, Vita. Aku juga mau kembali ke hotel. Lain kali kita bertemu lagi," ujar Farid sembari menyalami Viko, lalu menyalami Vita. Wanita itu tidak mau menyalami Farid, tapi tatapan Viko terus memperhatikannya, dan dengan terpaksa dia membalas uluran tangan itu, dan sebuah kertas kecil berada di telapak tangan Vita. Bersambung.